Lalu sesudah berada di dalam rumah sengaja dikondisikan berpenampilan seksi. Pakai baju seksi, muslihat Putri Chandrawati dukung skenario pelecehan di hari pembunuhan Brigadir J. Kemudian berniat melecehkan atau memperkosa saksi Putri Chandrawati. Awalnya, Putri Chandrawati memakai sweater coklat dan legging hitam panjang saat tiba di rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Ia kemudian masuk ke kamar, kemudian dengan sengaja mengganti pakaian yang lebih seksi. Tujuannya untuk mendukung skenario adanya pelecehan seksual yang dilakukan Yosua. Bahwa untuk menjalankan skenario saksi Putri seolah-olah akan dilecehkan atau diperkosa oleh korban, sehingga terjadi tembak-menembak antara korban dengan saksi Richard. Hal ini disampaikan Jaksa Penuntut Umum saat sidang pembacaan tuntutan Ricky Rizal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 16 Januari hari ini. Jaksa Penuntut Umum menyebutkan hal itu sesuai dengan skenario yang pertama kali dibuat Verdi Sambo. Yang sebelumnya saat datang menggunakan baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam panjang, lalu sesudah berada di dalam rumah sengaja dikondisikan berpenampilan seksi dengan mengganti pakaian yang lebih seksi. Pakaian seksi itu yakni piyama atau kemeja hijau bermotif garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam. Yaitu dengan baju model bus kemeja warna dengan pakaian hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam. Siasatnya, dengan pakaian itu menjadi penyebab seolah-olah Brigadir J berniat melecehkan atau merudah paksa Putri Chandrawati. Sehingga seolah-olah menjadi penyebab mengapa korban kemudian berniat melecehkan atau memperkosa saksi Putri Chandrawati. Pada siang sebelumnya dengan terdakwa Kuatmaruf, jaksa menyimpulkan tak ada peristiwa pelecehan di rumah Verdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Sehari sebelum penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat pada Kamis 7 Juli 2022. Jaksa menyimpulkan kejadian sebenarnya adalah perselingkuhan Putri Chandrawati dengan Yosua. Kuatmaruf diduga sudah mengetahui hubungan antara istri Verdi Sambo ini dengan Nofriansah Yosua Huta Barat. Ada 8 hal yang mendasari kesimpulan Jaksa Penuntut Umum, singgung soal visum hingga tak mandi ataupun berganti pakaian. Kesimpulan ini disampaikan jaksa saat membacakan dokumen tuntutan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Kuatmaruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 16 Januari hari ini. Sedikitnya ada 8 hal yang mendasari kesimpulan jaksa itu. Pertama, keterangan saksi terkait peristiwa di Magelang tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperiksa di pengadilan. Salah satu saksi, yakni ahli poligraf, justru menyebut Putri terindikasi berbohong ketika ditanya hubungannya dengan Yosua. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto, selaku ahli poligraf dalam persidangan, mengatakan bahwa saksi Putri Chandrawati terindikasi berbohong ketika diperiksa dan diberi pertanyaan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang. Kedua, tak ada satupun asisten rumah tangga Putri yang mengetahui terjadinya pelecehan. Padahal saat itu di rumah tersebut terdapat 2 ART Putri, Kuatmaruf dan Susi. Susi menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya pelecehan di rumah Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ketiga, menurut jaksa pelecehannya diklaim Putri janggal karena istri Sambo tersebut tak mandi ataupun berganti pakaian usai mengaku dilecehkan. Kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi Putri Chandrawati yang tidak mandi, membersihkan badan maupun mengganti pakaian setelah adanya dugaan pelecehan seksual, padahal ada saksi Susi sebagai ART perempuan yang dapat membantunya. Tak hanya itu, Putri juga sama sekali tidak memeriksa diri ke dokter setelah kejadian. Padahal dia berprofesi sebagai dokter yang seharusnya peduli terhadap kesehatan dan kebersihan. Tindakan saksi Putri Chandrawati yang sama sekali tidak memeriksakan diri ke dokter pasca dugaan pelecehan seksual, padahal saksi Putri Chandrawati adalah merupakan seorang dokter yang sangat peduli dengan kesehatan dan kebersihan. Jaksa juga menyinggung soal Putri yang berinisiatif bertemu dengan Yosua selama 10 hingga 15 menit dalam kamar tertutup setelah dia mengklaim jadi korban pelecehan. Adanya inisiatif dari saksi Putri Chandrawati yang masih meminta dan bertemu untuk berbicara dengan korban selama 10-15 menit dalam kamar tertutup setelah dugaan pelecehan. Di sisi lain, suami Putri Verdi Sambo tak mendesak istrinya melakukan visum begitu mendengar soal peristiwa ini. Padahal visum merupakan alat bukti mutlak dalam kasus pelecehan seksual. Tidak adanya tindakan saksi Verdi Sambo meminta visum padahal saksi Verdi Sambo sudah berpengalaman puluhan tahun sebagai penyidik. Sambo bahkan membiarkan Putri dan Yosua berkendara dalam satu mobil saat hendak melakukan isolasi mandiri di rumah dinas di Duren 3, Jakarta Selatan. Dan tindakan saksi Verdi Sambo yang membiarkan saksi Putri Chandrawati dan korban berada dalam satu rombongan dan satu mobil yang sama untuk isoman di Duren 3. Hal terakhir yang mendasari jaksa menyimpulkan adanya perselingkuhan ialah ucapan Kuatmaruf soal duri dalam rumah tangga Putri dan Verdi Sambo.
serta keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf terkait duri dalam rumah tangga, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, melainkan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sesaat setelah terjadi peristiwa Magelang, Kuat menemui Putri yang terduduk lemas di lantai 2 rumah Magelang. ART Ferdi Sambo itu sekoyong-koyong menyarankan Putri untuk melapor ke suaminya tentang peristiwa itu supaya tidak ada duri dalam rumah tangga. Jaksa menduga perselingkuhan Putri dengan Yosua itu sebelumnya sudah diketahui Kuat. Sebab saat itu Kuat tak tahu menahu peristiwa apa yang baru terjadi di rumah Magelang. Bu, lapor bapak lah bu, biar nggak ada duri di keluarga ini deh bu, saya ngomong begitu. Adapun dalam perkara ini Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa pertama yang menjalani sidang tuntutan. ART Ferdi Sambo itu dituntut pidana penjara 8 tahun oleh jaksa penuntut umum. Jaksa menilai Kuat terbukti dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dakwaan pasal 340 KUHP. Pasal 340 berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.